Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pagi ini? Tentunya kalian sehat-sehat dan siap mengikuti pelajaran kan? Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua tentang persebaran penduduk Indonesia. Yang ketiga adalah komposisi penduduk. Dan yang keempat adalah pertumbuhan penduduk Indonesia. Ya, yang pertama jumlah penduduk Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Bahkan dikatakan banyak sekali. Berdasarkan data, pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 268 juta jiwa lebih. Jumlah penduduk yang besar tersebut ternyata kalau kita banding dengan negara-negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat keempat dunia. Siapa negara yang menduduki peringkat pertama di dunia? Yang pertama adalah negara Cina. Negara Cina ini negara yang penduduknya terbesar di dunia. Yang kedua adalah negara India. Yang ketiga negara Amerika Serikat dan yang keempat baru Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ini ternyata membawa keuntungan, juga membawa kerugian bagi bangsa Indonesia. Apa keuntungan jumlah penduduk Indonesia yang besar? Bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar ini, Indonesia kaya akan penduduk-penduduk usia produktif. Itu keuntungannya anak-anak. Selain keuntungan juga membawa akibat. Apa akibatnya atau kerugiannya? Yaitu bila jumlah penduduk Indonesia sangat besar, maka kualitas penduduk Indonesia itu cenderung rata-rata rendah. Baik kita lihat dari sisi pendidikannya, kita lihat dari sisi kesehatannya, maupun dilihat dari sisi kesejahteraannya. Nah, jumlah penduduk yang besar ini tentunya menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Terus bagaimana cara atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi jumlah penduduk yang besar tersebut? Untuk mengatasi jumlah penduduk yang besar tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan sebuah program yang dinamakan program KB atau keluarga berencana, yang tujuannya untuk menekan jumlah penduduk Indonesia. Oke. Itu jumlah penduduk Indonesia anak-anak. Yang kedua kita akan membahas mengenai persebaran penduduk Indonesia. Ternyata persebaran penduduk Indonesia itu masing-masing pulau tidak sama. Ini bisa kita lihat dari tingkat kepadatan pulau masing-masing pulau di Indonesia. Kita akan melihat, kita coba Pulau Jawa. Pulau Jawa ini tingkat kepadatan penduduknya tinggi sekali. Sedangkan pulau-pulau di luar Jawa, terutama di Papua, ini kepadatan penduduknya sangat rendah, bahkan dikatakan underpopulation, yaitu kepadatan penduduknya hanya mencapai 4 orang atau 4 jiwa per kilometer persegi. Artinya setiap luas tanah 1 kilometer persegi hanya dihuni oleh 4 orang. Cukup sepi, sangat rendah sekali kepadatan penduduknya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa, Pulau Jawa itu kepadatan penduduknya sangat tinggi. Bahkan Pulau Jawa itu kepadatan penduduknya mencapai 960-an jiwa per kilometer persegi. Artinya setiap 1 kilometer persegi tanah dihuni oleh 960-an orang. Ya.
Ternyata kondisi persebaran penduduk yang tidak merata ini membuat sebuah masalah bagi pelaksanaan pembangunan Indonesia. Pulau-pulau yang penduduknya jarang, biasanya pembangunannya tidak maksimal atau pembangunannya kurang. Nah, untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata ini, pemerintah menggalakkan program transmigrasi. Apa itu program transmigrasi? Program transmigrasi adalah program perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Ya, coba kalian lihat peta persebaran transmigrasi tersebut. Kalian lihat bahwa daerah asal transmigrasi itu adalah Pulau Jawa. Kemudian pulau-pulau tujuan transmigrasi kita lihat di sana ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua, yaitu ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa cermati petanya. Ini. Kalian bisa cermati petanya. Untuk yang ketiga, kita akan menjelaskan mengenai komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah susunan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki. Misalnya, susunannya kita kelompokkan berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian, agama, pendidikan, dan lain-lain. Komposisi penduduk ini bisa kita jelaskan dengan menggunakan sebuah diagram yang kita sebut dengan nama piramida penduduk. Apa itu piramida penduduk? Yaitu sebuah grafik atau diagram yang menunjukkan atau yang menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kita mengenal ada 3 piramida penduduk. Yang pertama adalah piramida penduduk muda atau yang kita sebut dengan ekspansif. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri piramida penduduk muda antara lain, yang pertama, jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Yang kedua, jumlah anak-anak lebih besar daripada jumlah orang tua. Ciri yang ketiga, pertumbuhan penduduknya tinggi. Yang keempat, bentuk piramidanya seperti limas. Seperti limas itu bentuknya yang bawah melebar, yang atas kecil. Itu. Lalu piramida yang kedua adalah piramida penduduk tetap atau yang disebut dengan stasioner. Ciri-ciri piramida penduduk tetap antara lain, yang pertama, jumlah kelahiran sebanding atau sama dengan jumlah kematian. Yang kedua, jumlah anak-anak sebanding atau sama dengan jumlah orang tua. Yang ketiga, pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Yang keempat, bentuk piramidanya seperti granat. Lalu yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau yang kita sebut dengan konstruktif. Piramida penduduk tua mempunyai ciri-ciri antara lain: 1. Bahwa jumlah kelahiran lebih kecil dari jumlah kematian. Yang kedua, jumlah anak-anak lebih kecil dari jumlah orang tua.
Yang ketiga, pertumbuhan penduduknya cenderung negatif atau rendah sekali. Dan yang keempat, bentuk piramidanya seperti batu nisan. Itu adalah bentuk-bentuk piramida yang sering kita kenal atau bentuk-bentuk piramida penduduk. Oke. Pembahasan kita yang keempat adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Ada dua. Yang pertama adalah faktor alami, yaitu meliputi kelahiran dan kematian. Yang kedua, faktor non-alami yang meliputi migrasi atau perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk ada jenisnya, ada 3 atau macam-macam pertumbuhan penduduk ada 3. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Yang kedua, pertumbuhan penduduk migrasi, yaitu pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor migrasi atau faktor perpindahan penduduk. Dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk total atau pertumbuhan penduduk sosial, yaitu pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat cepat ini ternyata menyebabkan terjadinya beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang sangat cepat sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, persebaran penduduk Indonesia cenderung tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk Indonesia kurang menguntungkan karena terlalu banyak yang usia muda. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi. Dan yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Oke anak-anak, itu pembahasan materi yang kita bahas hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca buku paket halaman 38 sampai halaman 45. Kemudian kalian kerjakan latihan di bawahnya, yaitu latihan atau tugas 1.